Oke, baik Bung. Sobat Sobat Ramli nih. Tadi sudah panjang lebar kita. Saya mau minta pandangan seorang anak muda milenial lah, istilah saat ini. Nih hari ini nih kita lagi menghadapi momentum politik. Oh, kirain kalau yang muda tuh. Momentum politik nggak apa-apa kan sedikit nih, tapi kita memberikan pencerahan dan wawasan juga. Kita nggak ada keberpihakan di sini, tapi sebagai pandangan dari anak muda. Nah, kontestasi politik saat ini diadakan nih di masa pandemi ini tetap diadakan. Apa nih? Urgensinya mungkin. Pendapatnya dulu dari Oke deh. Sahabat Ramli. Mohon izin saya ngopi dulu kalau harus politiknya harus ngopi dulu. Siap. Jadi gini Bang Kelo, kita memang dalam segala hal pemuda hari ini harus bisa punya jawaban mungkin gitu. Iya. Nah, kalau kemudian menarik bahwa pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun ini beberapa minggu lagi, termasuk Kalimantan Selatan ada 1 gubernur, kalau nggak salah ada 7 kepala daerah tingkat kabupaten kota. Pilkada dilaksanakan di saat pandemi memang jadi polemik tersendiri. Iya. Yang saya lihat ya, Iya. contoh sekolah aja diliburin. Iya. Ya kan? Kenapa kok pilkada lanjut gitu? Tapi saya punya pandangan beda, dan ini hasil dari diskusi dengan senior-senior juga yang memandang bahwa pilkada ini harus tetap dilanjutkan. Pertama, masa periodisasi kepemimpinan eksekutif itu kan ada batasnya. Iya. Ketika kemarin itu ada 5 tahun karena Indonesia itu menganut 5 tahun masa periodisasi. Ketika berakhir itu kan segala kewenangan dan kebijakan itu diambil alih oleh PJ, penanggung jawab, atau PLT lah, pelaksana tugas. Perlu kita cermati ketika PLT atau PJ yang memegang, kebijakannya tidak setajam orang yang punya wewenang dan mandat hasil dari seorang yang definitif lah. Iya, ini kembali lagi bahwa akan ada tersendat percepatan kebijakan untuk kebaikan suatu daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pilkada dilaksanakan masa pandemi adalah untuk perubahan segala macam sektor itu tidak lepas dari yang namanya kepentingan politik. Iya. Nah, kalau kemudian politik harus dilaksanakan karena itu bagian dari perbaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelaksanaan pilkada itu adalah pelaksanaan mampu memutar roda ekonomi, Bang. Iya. Ya. Kita tidak bicara hal negatif ya. Iya. Praktek-praktek yang salah kita tidak setuju. Benar. Tapi kalau kemudian biaya politik, kos politik itu kan besar. Iya. Itu ada APBN yang turun ke daerah, yang dikelola oleh penyelenggara dan pengawas, mungkin begitu. Itu kan terjadi perputaran. Contoh sederhana, pembuatan baleho, pembuatan APK. Itu kan ketika sampai ke percetakan perputaran uang, itu kan roda ekonomi namanya, Bang. Iya, berjalan. Kita tidak arah kemudian ada perputaran yang lain ya kan. Itu tidak bicara di situ. Iya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup dari 4 alasan kenapa pilkada harus dilaksanakan saat ini adalah Indonesia itu kan terancam resesi ekonomi, Bang. Iya, benar. Tapi kalau kemudian dipandang dari negara-negara yang lain, ya kadang memang Indonesia ini karena orangnya banyak, yang terlihat kemudian salah dibesar-besarkan. Iya. Utang misalnya. Tapi kita nggak lanjut ke sana. Resesi ekonomi kita ini saya nggak parah-parah banget. Benar. Gitu. Tapi ketika pilkada dilaksanakan kembali perputaran ekonomi itu dengan harapan bahwa ekonomi itu berjalan di masyarakat terbawah, Bang. Contoh sederhana, seorang kandidat turun ke bawah, kemudian menyampaikan visi dan misi, ada hal-hal kemudian di situ nilai sosial, nilai ekonomi akan bergerak di sana, Bang. Jadi pilkada itu juga bagian dari kita ini benar-benar bahwa di masa pandemi ini kebijakan yang baik itu harus diperjuangkan. Benar. Cukup di sana mungkin kalau pandangan kita politik, ya kan? Tapi kalau hal-hal yang ranahnya kemudian bagaimana terapan praktek pilkada ini harus dilaksanakan dalam pandemi itu sudah ada tupoksinya di penyelenggara. Yang penting berjalan dengan lancar, terus menjaga protap tadi,
tetaplah menjaga kondisi agak stabil dan tidak ada kacau balau. Nah, ini satu lagi nih. Sebagai anak muda nih. Kehidupannya wajar lah, setiap kehidupan pasti ada politik. Ya. Dan anak muda tidak ada larangan untuk praktis lah untuk berpolitik. Nah, ini pemikiran dari Sobat Ramli nih, politik yang seperti apa yang diinginkan, terutama yang kita di Banua nih. Kita dari dunia organisasi sudah diajarkan. Iya. Politik adalah seni. Oke. Begitu. Kalau orang-orang baru kenal politik kejam. Ya kan? Nggak pakai hati nih. Nggak pakai hati. Tapi kalau kita kemudian memahami politik adalah wasilah. Nah, dalam fikih aja. Wah, ini kan fikih kan ada fikih khusus, Bang, yang membahas masalah politik. Iya. Fikih siasah. Artinya kita dalam hidup ini untuk bisa survive itu harus menggunakan siasah. Tapi kemudian siasah kita itu menggunakan jalan yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, politik yang keberpihakannya tegas. Keberpihakan kepada masyarakat. Gitu. Tapi saya nggak tahu juga ketika orang sudah kemudian mampu mempunyai kewenangan, kebijakan lebih, ada penyakit apa sebenarnya bagi mereka itu? Jadi sulit bahwa mereka berangkat dari motivasi awal, Bang. Jadi kalau saya sendiri kemudian memandang politik adalah kita harus benarkan niat dari awal dulu, Bang. Karena semakin tinggi gitu kan, pohon angin semakin kencang. Tapi kalau kita memahami bahwa niat kita benar, berpolitik adalah sarana, berpolitik adalah wasilah untuk kebaikan, ya selama kita berpolitik dan menjadi aktor politik, kita akan benar, Bang. Tapi kalau kemudian benar nggak bisa juga, karena di politik itu nggak ada benar salah, Bang. Di politik yang saling menghakimi nggak nih? Nggak juga sih. Di politik itu yang saya pahami bukan benar salah, tapi menang kalah. Kontestasi kan? Iya. Tinggal dia menang dengan cara yang salah atau menang dengan cara yang benar. Tapi yang paling parah kalah dengan cara yang salah. Wah, menarik juga nih. Semakin panjang kita semakin panas nih obrolan. Apalagi. Tapi kita sangat memberikan saran banget bahwa kita sebagai pemuda jangan sampai istilahnya buta dan tuli lah terhadap politik kita ini. Jadi ngapain sih ngurusin politik kayak gitu kan? Kita cukup kita kayak seperti ini aja katanya seperti itu kan. Padahal kita sebagai pemuda ini adalah yang harus jangan absen. Iya, jangan absen. Gitu. Apalagi negara kita ini berdiri karena ada pemuda nih. Dan pemuda-pemuda yang gelisah. ya galau ya bahasanya, gelisah dan galau. Baik. Sobat Ramli, makasih banget nih sudah banyak berbagi wawasan, terus membagi motivasi untuk terutama saya dan sobat-sobat Haru yang lagi nonton kita nih, obrolan-obrolan yang mudah-mudahan memberikan edukasi dan wawasan lah buat pemuda-pemuda Banua terutama ya. Sampai nasional ya alhamdulillah seperti itu. Boleh sedikit minta 1 menit khusus buat Haru Biru saya mau nyampaikan. Oke, siap. Jadi dimana sama satu juga nih. Ya untuk closing statementnya mungkin pesan dan saran untuk pemuda-pemuda Banua lah utamanya. Oke, boleh deh. Jadi ada semangat lah. Terkhusus Haru Biru. Oke. Kita perlu apresiasi. Apresiasi. Haru Biru luar biasa. Tadi kan kita sempat ngobrol. Siapa sih orang-orang di balik layar Haru Biru? Itu mesti harus juga orang-orang harus tahu, Bang. Ya, mereka adalah orang-orang harus tahu ada satu scan yang nantinya orang harus tahu siapa sih orang-orang di belakang Haru Biru ini. Mereka orang punya pemikiran maju ke depan bahwa kemudian hari ini kita nggak kekurangan orang baik dan nggak ada kekurangan orang yang inovatif. Saya doakan mudah-mudahan Haru Biru mengharu biru memang. Amin. Dan di sini kita tujuannya juga bukan untuk mengkritik boleh, tapi harus ada solusi seperti itu. Bahwa kita tidak boleh mengkritik, tapi kita menjatuhkan seperti itu. Kalau memang kita nggak bisa jadi solusi dari permasalahan bangsa ini, minimal jangan jadi masalah bangsa ini. Nah itu maksudnya seperti itu. Sebagai closing statement, saya cuman ingin menyampaikan kita harus saling membesarkan, Bang. Itu kita sudah berangkat dari orang yang memang punya keyakinan. Modal kita cuma satu, keyakinan.
relasi yang baik. Tapi jangan sampai kita kemudian berjuangnya sendiri gitu. Karena kan kalau mau berjalan jauh, berjalanlah sendiri. Kalau mau berjalan kalau mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Kalau mau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Kita saling membesarkan aja. Dan kita percaya bahwa pemuda Banua, kita khususnya, kita bisa berbuat seperti yang orang lain lakukan. Optimis lah. Oke, siap. Makasih nih, banyak banget nih ya istilah-istilah yang disampaikan Bung Sobat Ramli ini, sampai saya aja merasa kagum. Waduh, bener nih. Berlebihan lah kalau kebetulan saja, Pak. Tadi apalagi ada yang memposisikan dirinya, katanya dia di posisi bukan bin siapa, tapi merasa ada di salah satu. Tapi kita memang menganggap bejo itu bagus. Harus memang, tapi bukan bejo-bejo asal ya, maksudnya yang kita mempunyai kemampuan di segi hal masing-masing tempat lah, seperti Sobat Ramli berorganisasi dari kader yang dari bawah sampai muncul sampai pengen di nasional. Beruntung itu ada ketika kesiapan dan kemampuan itu siap. Jadi nggak akan ada beruntung kalau kita ternyata cuman modal mau tapi nggak mampu. Nah itu makanya itu harus siap dan mampu lah itu. Baik, terima kasih banyak Sobat Ramli untuk meluangkan waktunya bersama kami di sini, terutama di Haru Biru nih, memberikan warna mengharu biru lah. Semoga apa yang diinginkan tercapai. Amin. Dan doa-doa terbaik selalu tercurahkan untuk Sobat Ramli, buat kita semua. Oke, siap. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Baik, buat Sobat Haru, semoga obrolan kita hari ini dapat bermanfaat buat sobat-sobat, memberi inspirasi dan pemahaman yang baru buat sobat-sobat Haru yang ada di manapun. Terima kasih, salam.